Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Dihiasi kartu merah dan penalti, Arsenal dibungkam Bournemouth. Absennya Bukayo Saka yang mengalami cedera sangat terlihat tampaknya. Sterling yang bermain di posisi kanan tidak bisa menggantikan tugas Saka. Beberapa kali serangan Arsenal mati ketika bola berada dalam penguasaan Sterling. Mimpi buruk menimpa Arsenal di menit 30. Saliba menjatuhkan Evan Nilsson yang hendak berlari menuju gawang Arsenal. Posisi insiden masih jauh dari kotak penalti, lebih dekat dengan garis tengah. Awalnya, wasit menghukum Saliba dengan kartu kuning. Setelahnya, ia mengecek VAR lalu memberinya kartu merah. Langsung dengan pertimbangan, Saliba telah melakukan dokso. Bermain dengan 10 orang jelas merugikan Arsenal. Ketidakhadiran Martin Odegaard kian terasa karena tidak ada pemain kreatif di lini tengah untuk mengatur serangan. Alhasil, Arsenal semakin sulit menyerang. Kalah jumlah pemain, Arsenal tidak sepenuhnya terkurung. Mereka masih bisa melancarkan serangan bahkan membuat peluang di menit 51. Menyambut umpan sepak pojok, Havertz menyundul bola, tetapi arahnya masih melebar dari gawang Bournemouth. Bournemouth mencetak gol di menit 70 berkat kerjasama 3 pemain pengganti. Luis Sinisterra melepas umpan sepak pojok, bola diterima Justin Kluivert lalu dioper kepada Ryan Christie yang sepakannya menggetarkan jala Arsenal. Terjadi insiden di menit 77. Wasit menunjuk titik putih usai Raya dinilai menjatuhkan Evan Nilsson. Eksekusi dilakukan di menit 79. Kluivert sukses mencetak gol. Skor 2-0 bertahan hingga bubar. Arsenal 3 kali bermain dengan 10 pemain musim ini. Arsenal kembali bermain hanya dengan 10 pemain usai William Saliba menerima kartu merah setelah pemeriksaan VAR saat bertandang ke markas Bournemouth. William Saliba menjadi pemain Arsenal ketiga yang diusir dari lapangan musim ini setelah menerima kartu merah saat melawan Bournemouth. Arsenal dipastikan akan bermain tanpa William Saliba dalam laga krusial Liga Premier melawan Liverpool setelah bek tengah itu dikeluarkan dari lapangan dalam pertandingan melawan Bournemouth. Akun Premier League Match Center menjelaskan alasan keputusan tersebut di media sosial dengan mengatakan, wasit memberikan Saliba kartu kuning karena pelanggaran terhadap Evan Nilsson. VAR menilai bahwa Saliba menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas dan merekomendasikan tinjauan lapangan. Wasit kemudian mengubah kartu kuning menjadi kartu merah. Kejadian ini melengkapi pekan yang sulit bagi Saliba di level klub dan tim nasional. Pemain ex-Saint Etienne ini mendapat sorotan negatif selama pertandingan Prancis di UEFA Nations League melawan Belgia yang memicu kritik dari media di negaranya. Arsenal juga mengalami pukulan lain jelang pertandingan ini dengan Bukayo Saka absen karena cedera. Bintang Inggris tersebut bergabung dengan Martin Odegaard yang masih belum pulih dari cedera yang dialaminya saat membela Norwegia pada bulan September. Ini bukan kali pertama Arsenal terlibat dalam keputusan kartu merah kontroversial musim ini. Declan Rice dan Leandro Trossard sebelumnya juga diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua karena menunda restart permainan dalam beberapa pekan terakhir. Dengan kartu merah, Trossard memaksa tim Mikel Arteta bermain dengan 10 orang selama 45 menit melawan Manchester City. Mampukah Arsenal menghadapi pertandingan selanjutnya? Pukulan terbesar bagi Arsenal adalah fakta bahwa mereka akan kehilangan Saliba untuk pertandingan penting di awal musim melawan Liverpool akhir pekan depan. Selama ini, aset terbesar Arsenal adalah pasangan bertahan yang solid, Saliba dan Gabriel. Tetapi sekarang, Arteta terpaksa mengandalkan Jakub Kiwior atau Ricardo Calafiori untuk mengisi kekosongan bersama pemain Brasil itu minggu depan. The Gunners hanya kebobolan 8 kali di liga musim ini dengan Liverpool sebagai satu-satunya tim yang dapat mengalahkan mereka. Jadi, ini merupakan kemunduran besar. Kreativitas The Gunners di lini depan seringkali didominasi oleh Saka dan absennya dia saat melawan Bournemouth terlihat jelas. Ketika tim bermain dengan 10 orang, bola mati biasanya menjadi peluang terbaik mereka untuk mencetak gol. Tetapi tanpa umpan dari pemain sayap yang cedera dan kehadiran Saliba di kotak penalti, mereka kesulitan memanfaatkannya sebaik mungkin di babak kedua.
dan mereka nyaris tidak mampu menguji Bournemouth seiring berjalannya pertandingan. Jika Arsenal ingin akhirnya menang dan mengangkat gelar Liga Primer musim ini, mereka yang ada di sekitarnya perlu bangkit, sementara pemain seperti Saka dan Martin Odegaard cedera. Arsenal perlu belajar bagaimana menyelesaikan pertandingan. Ini bukan pertama kalinya musim ini The Gunners gagal menyelesaikan pertandingan. Mereka bermain dengan 10 orang ketika mereka kebobolan gol penyeimbang di akhir pertandingan melawan Manchester City bulan lalu, dan mereka gagal mendapatkan apapun dari pertandingan malam ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!